yang utama tapi meninggalkan kewajiban, tetap nggak boleh. Pengen mendapatkan keutamaan itu tadi, menunggu dari sesuatu yang lainnya, tapi lantas kemudian tidak menunaikan kewajiban, itu jelas tidak boleh. Maka tidak dibenturkan dalam masalah, tidak boleh dibenturkan. Maka kalau ditanya mana yang lebih prioritas, wajib ya harus mencari nafkah yang kemudian diberikan kepada keluarganya. Udah begitu balik lagi ke masjid, gitu. Nggak lantas kemudian, saya mendapatkan keutamaan ini jadi nggak keluar dari masjid, nggak pulang, mana biarin aja, nggak makan bayarin yang penting saya dapat dunia, tidak boleh. Adapun tentang masalah menegur itu bukan Nabi SAW nanya kenapa. Kan pernah ada sahabat juga yang kenapa kamu Rasul saya lagi terlilit hutang, makanya saya di masjid aja. Jadi lu diajarkan doa. Allahumma inni a'udzubika min hammi wal hazan wa azab al kasal min ghalabati ad-dayn wa qahri rijal. Ada lafaz yang lain. Min dhala'id dayn wa ghalabati rijal. Itu diajarkan kepada orang. Itu bukan berarti Rasulullah SAW nanya, ini kenapa? Sebagaimana habis salat maghrib dari Rasulullah SAW pulang balik lagi ke masjid sini. Kok kalian masih di sini? Iya Rasul, kami menunggu dari salat ini. Benar. Rasulullah SAW bukan mengingkari, namun mempertanyakan apa alasan dan sebab mereka berbuat seperti itu. Allah Taala. Ya, silakan. Masih ada yang lain? Silakan. Tadi dibilang kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dikatakan kalau orang kafir dia masuk Islam, diakui sebagai saudara. Ya. Ini yang jadi pertanyaan saya. Misalnya ada tempat dua keluarga kafir gitu masuk Islam kan. Tentu waktu dia keluarga itu kan pernikahannya dengan cara dia dulu gitu kan. Ya. Dan anak-anaknya juga kan hasil dari pernikahan cara dia. Menurut yang saya tanyakan, gimana pernikahan, apakah harus diulang lagi dengan cara Islam dan gimana status anak-anak mereka? Anak-anaknya masuk Islam juga? Iya, keluarga. Ya, sekeluarga masuk Islam. Baik, Allah Ta'ala alam, dalam hal ini pernikahannya tetap sah dan anak-anaknya juga tetap anaknya dan tidak perlu menikah lagi, tidak perlu mengulang pernikahan. Apa dalilnya? Ya di zaman Rasulullah SAW banyak itu para sahabat begitu, sekeluarga masuk Islam nggak Rasul, ulangi lagi nikahnya. Karena pernikahannya yang dahulu, menurut agamanya dahulu, dilakukan oleh mereka ini, suami istri, sudah sah. Dan itu tetap sah. Ketika mereka bersama-sama masuk Islam, makanya Abu Sufyan nama aslinya Safar bin Harb bin Umayyah. Kemudian dia punya istri Hindu. Lalu kemudian dia punya anak dari Muawiyah. Itu masuk Islam. Itu tadinya umur. Masuk Islam. Rasulullah SAW nggak pernah perintahkan ulangi nikahnya. Diterima. Jadi tentang pernikahannya tetap sah. Tidak perlu mengulangi dan anaknya tetap anak. Bahkan kalau misalnya anaknya tidak masuk Islam, status anaknya tetap tidak bisa dihilangkan, tidak bisa dihapuskan. Ya, status anaknya tetap tidak bisa dihilangkan dan tidak bisa dihapuskan. Namun wewenang ayahnya menjadi terbatas, seperti mewalikan apabila dia anak perempuan tidak bisa, dan juga seperti waris pun terputus. Jadi kalau misalnya ayahnya dan ibunya saja misalnya masuk Islam, anaknya tidak, maka atau sebaliknya, maka hubungan ayah dengan anaknya atau anak dengan ayahnya atau dengan ibunya tetap, tetapi dibatasi. Berbeda dengan suami istri. Si suaminya masuk Islam misalnya, si istrinya tetap kufur. Ya, tetap kufur. Dan ini kufurnya bukan kufur ahli kitab, tapi memang kufurnya kufur Quraisy kan? Atau sebaliknya. Kalau nggak mau diajak salah satunya masuk ke dalam Islam, maka otomatis putus. Otomatis dia putus. Namun anaknya tetap dari sisi keturunan tetap dapat, tapi otomatis putus. Allah Ta'ala. Sebagaimana misalnya ada laki-laki masuk Islam, nikahi wanita muslimah dengan laki-laki dia murtad, disuruh kembali ke agama, otomatis putus. Itu tidak cerai. Lapor ke hakim, nanti hakim langsung putuskan. Beres semua. Nikah misalnya dengan muslim. Begini jangan atas muslim, akhirnya jadi ikut kufur. Alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam. Jangan. Ini hati-hati. Banyak yang sekarang modusnya di lapor masuk Islam, dia dikatakan kufur. Kalau memang begitu langsung lapor ke hakim, udah. Ya, sudah nanti diputuskan bahwa pernikahannya telah rusak. Artinya bukan cara lagi pernikahannya telah rusak. Allah Ta'ala. Saya mau nanya
di nas disebutkan secara spesifik mampu menjaga kita dari akhir yang buruk ya. Sebuah khotimah itu ada amalan yang secara khusus spesifik di dalam nas menjaga kita dari sebuah khotimah. Ada Allah Ta'ala alam, saya belum dapati dalil yang tegas terang-terang menjelaskan bisa menyebabkan seseorang terjaga dari kematian su'ul khatimah. Kenapa? Nabi SAW saja tetap berdoa ya berkali berdoa sampai ditambah lagi. Ya Allah yang maha membolak-balikan hati, artinya sungguh sangat sesuatu yang sulit itu kondisi hati yang berubah-ubah. Dan kita tidak bisa prediksikan. Orang yang kufur seperti Abu Sufyan misalnya, seperti Hindun sampai mempunyai jantungnya Hamzah, kan orang kufur Hindun belah punya jantungnya Hamzah. Itu kalau menurut prediksi kita, kok dia masuk Islam? Berarti kan diampuni itu semua oleh Allah Ta'ala, diampuni itu semua. Nanti Rasulullah SAW kemudian pernah katakan kepada Hindun, jangan sering-sering lewat di depan saya. Itu bukan berarti Rasulullah SAW tidak menerima Islamnya, namun trauma. Sebagai manusia ada tetap trauma. Kamu lihat itu langsung teringat dengan Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Tapi tetap masih Islamnya. Giliran yang membela Rasulullah SAW, tahu bahwa apa yang dibawa Rasulullah SAW benar, Abu Thalib wafatnya kufur. Ya paling doanya itu seperti yang Rasulullah SAW selalu membacakan, ya Muttalib al-Qulub sabit tabi'ah. Allah Ta'ala. Adapun kalau soal masalah tanda-tandanya atau amalan-amalan umum ya, kalau amalan-amalan khusus Allah Ta'ala bisa berbeda. Tapi kalau amalan-amalan umum ya seperti menjaga akidah, menjaga tauhid, karena itu kata kuncinya. Nah, itu amalan umum. Tapi kalau yang secara khusus spesifik Allah Ta'ala bisa mendapati nasibnya. Allah Ta'ala. Baik, masih ada lagi? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya kedua, yang pertama, apabila kita telah melaksanakan amalan-amalan selain tadi, dari mana kita mengetahui bahwa tersebut sudah diampuni atau dihapuskan? Yang kedua, kalau kita sudah dihapuskan, apakah terlihat dosa tersebut akan dihilangkan oleh Tuhan kita? Ya baik. Pertama, tentang masalah setelah kita misalnya berusaha untuk mengamalkan amal-amal tadi, kita tak tahunya dari mana ini sudah diampuni atau tidak. Ya belum tahu. Tetapi berdasarkan nas-nas tadi, maka kita mesti harus memperbesar al-raja, harapan kita. Kita tidak boleh berputus asa. Apa yang beramal? Belum tentu juga diampuni. Beramal aja belum tentu diampuni, apalagi nggak beramal. Tapi kita tetap berharap kepada Allah Rabbul Alamin, dan kemudian kita tetap berusaha menjaga dan mengamalkan amal-amal tersebut. Ya, termasuk diperbanyak salat tadi. Banyak salat di sini hadis yang menjelaskan tentang memperbanyak sujud misalnya. Kan ada alaika bi kathrati sujud, la'allakum memperbanyak sujud karena itu bisa menghapuskan dosa. Yang dimaksud bukan sujud tanpa sebab ya. Ini kan banyak yang menafsirinya sujud tanpa sebab. Di sholat fardu tahu sujud, di sholat fardu tahu sujud. Atau ini tidak diperkenankan karena tidak syariat, maksudnya tidak banyak salat. Kita tidak tahu, tapi kita tetap berharap dan kita mesti ada yakin bahwa amal tersebut akan menyebabkan itu, karena Rasulullah SAW yang bersabdakan. Sebagaimana kita berdoa pun dalam keadaan optimis untuk Allah, wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoa untuk kepada Allah dalam keadaan kau yakin diijabah doamu. Jangan ya Allah ampuni aku, terserah aku deh. Ya Allah jagalah aku dari api neraka. Ya terserah aku deh. Boleh. Jadi mesti optimis, penuh dengan harapan. Tentu tetap berusaha menjaga agar amal tersebut tidak rusak. Maka tadi tidak seperti kembali. Beda saja. Dan kemudian kalau Allah sudah ampuni, nanti Allah masih akan perlihatkan nggak amal-amal maksiat kita ini? Jawabannya dalam hal ini pernah Syekh Al-Albani Allah Ta'ala ditanya. Beliau menjawab, enggak. Masa sudah diampuni masih diperlihatkan? Diampuni itu berarti dihapuskan, tidak diperlihatkan. Tetapi Allah Ta'ala dalam hal ini ada hadis-hadis yang menunjukkan yang masih diperlihatkan, dan itu yang lebih wajib. Sebagaimana hadis al-Biṭaq. Hadis al-Biṭaq. Ya. Jadi dalam hal ini ulama terjadi perselisihan. Dalam hadis al-Biṭaq kan tetap diperlihatkan ini amal sudah catatan amal. Yang kemudian aku telah
maksiat ini dari manusia dan aku mengampuninya. Maka berdasarkan hadis itu pun tetap diperlihatkan. Ya, tetapi lalu kemudian dihapuskan. Dan diperlihatkan itu bukan dalam rangka membuat hambanya kemudian menjadi hina dan seterusnya, bukan, tapi justru dalam rangka menunjukkan besarnya rahmatnya Allah kepada hamba, sehingga setelah dia melihat dosa-dosanya lalu kemudian dihapuskan. Itulah yang dimaksud dari firman Allah Taala, fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Dilihatkan amalnya, kesalahannya dan dosanya, tapi kemudian Allah hapuskan dan Allah ampuni dosa-dosa dan kesalahannya. Allah Ta'ala yang jelas tadi terjadi perselisihan dosa itu, Allah Ta'ala berdasarkan hadis Ibnu Waqaf, maka yang lebih kuat dan wajib Allah Ta'ala tetap diperlihatkan amal-amal perbuatan yang pernah kerjakan maksudnya, namun kemudian dihapuskan dan dalam rangka menunjukkan bahwa begitu besar rahmat Allah kepada hamba yang beriman. Dan juga termasuk amalan yang perlu kita, saya belum sempat sampaikan, di antaranya yang membaca salawat juga, itu juga menjadi penyebab seseorang kemudian dihapuskan dosanya, bahkan juga berubah. Diriwayatkan Abu Dawud dan dinyatakan sahih bahwa seorang yang berubah dalam keadaan muslim, Allah catat itu satu kebaikan dan Allah hilangkan darinya satu kesalahan, satu ubah, satu. Makanya ada larangan untuk mencabut ubah, larangan mencabut ubah. Dalam hidupnya dia akan menjadi cahaya nanti pada hari kiamat. Jadi dalam masih muda banyak yang bilang ini tanda Allah mau mengampuni dosa saya. Allah Ta'ala yang bisa kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.